warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih sehat dan semangat puasanya kan? Ya, anak-anakku, kemarin Bu Erlin sudah menjelaskan tentang cara menentukan KPK dan FPB dari pasangan bilangan atau beberapa bilangan. Ternyata setelah latihan soal kemarin masih ada anak-anak yang jawabannya tidak tepat terhadap soal atau pertanyaan yang diajukan. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, anak-anak tidak teliti, yang diminta itu KPK atau FPB. Yang kedua, anak-anak itu masih bingung bagaimana cara menghitung KPK maupun FPB. Nah, kali ini Bu Erlin akan menjelaskan kembali dan menjelaskan satu cara trik cepat dan mudah, tidak bingung untuk menentukan KPK maupun FPB. Nah, di papan kita sudah punya soal. Tentukan KPK dan FPB dari bilangan 24 dan 30. Maka dapat kita selesaikan dengan cara pagar. Apa yang membedakan cara pagar yang akan Bu Erlin jelaskan sekarang dengan yang kemarin yang sudah Bu Guru jelaskan? Ada sedikit perbedaan, yaitu untuk meletakkan bilangan faktornya supaya anak-anak lebih teliti atau tidak bingung. Perhatikan di papan tulis. Kita buat pagar dulu. Ada dua bilangan, maka kita buat dua. 24 dan 30. Nah, anak-anak, ini ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri kita gunakan untuk meletakkan faktor-faktor yang bisa membagi semua bilangan ini, yaitu semua bilangan yang bisa dibagi 24 dan 30, ya, itu kita tulis di sebelah kiri. Tapi jika faktor itu hanya bisa membagi salah satu bilangan saja, 24 atau 30, maka kita letakkan di sisi sebelah kanan. Maka kita tambah lagi, ya. Ini Bu Erlin tulis faktor supaya nggak bingung, ya. Kita mulai. 24 dan 30 bisa nggak dibagi dua? Bisa kan? Keduanya bisa dibagi dua, maka kita letakkan di sisi kanan. 2. 24 bagi 2 sama dengan 12. 30 bagi 2 sama dengan 15. Kita garis. Lalu kita bagi berapa lagi? 2. Masih bisa? Iya. Tapi hanya bisa membagi yang 12. 15 tidak bisa. Maka karena hanya bisa membagi salah satunya, faktor 2 ini kita tulis di sisi kanan. Di sini. Ya. 15 bagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 15. 12 bagi 2 sama dengan 6. Kita garis lagi. 2. Lalu kita bagi berapa lagi? Bagi 2. Oke, boleh. Karena hanya bisa membagi 6, maka kita letakkan di sisi kiri atau kanan. Betul, sisi kanan. 6 bagi 2 sama dengan 3. 15 bagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 15. Kita garis. Kita bagi lagi. Bagi berapa? Ya, 3. 3 bagi 3 bisa, 15 bagi 3 bisa, maka kita letakkan di sisi sebelah kiri. Di sini. 3 bagi 3 sama dengan 1. 15 bagi 3 sama dengan 5. Kita garis lagi sampai semuanya 1. Bagi berapa? Bagi 5. Hanya bisa membagi salah satu saja kan? Karena yang ini sudah tidak bisa, maka kita letakkan di sisi sebelah kanan. 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk menentukan KPK dan FPB dari 24 dan 30, caranya KPK garis bawahi betul.
KPK dari bilangan 24 dan 30 dengan menggunakan cara pagar seperti ini bisa kita tentukan dengan cara mengalihkan semua faktor ini, ya, semua faktor dikalikan. Semua faktor bilangan 24 dan 30 yang bisa membagi semuanya ataupun yang tidak, semuanya dikalikan. Ya, Bu Erlin beri tanda. Cara menentukan KPK, kita kalikan semua faktornya. Bentuk huruf U ini. Nah, ya. Jadi KPK-nya berapa? 2 kali 3 kali 5 kali 2 kali 2. Kali satunya nggak perlu, karena kan semua bilangan kalau dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu. Yuk kita tulis 2 kali 3 kali 5 kali 2 kali 2. Kita tulis yang urut supaya bagus. 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 sama kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kali 3 24 kali 5 sama dengan 120. Nah, bagaimana dengan FPB? FPB kita peroleh dari perkalian faktor-faktor yang bisa membagi kedua bilangan itu atau beberapa bilangan itu. Yang sebelah mana? Kiri atau kanan yang bisa membagi semuanya? Yaitu sebelah, betul, sebelah kiri. Ini adalah faktor yang bisa membagi semua bilangan. Ya, semua bilangan bisa dibagi 2 dan 3. Maka FPP-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Paham? Anak-anakku, jadi perlu diingat ya, pada cara pagar seperti ini, FPB kita peroleh dari perkalian sisi sebelah kiri, yaitu faktor yang bisa membagi kedua bilangan ini atau semua bilangan yang dicari KPK-nya. Sedangkan KPK kita peroleh dari perkalian semua faktornya. Ya, faktor sebelah kanan ini bisa membagi semua, ya. Sedangkan faktor sebelah kiri ini hanya bisa membagi salah satunya. FPB diperoleh dari perkalian dari faktor-faktor yang bisa membagi semua bilangan yang dicari KPK atau FPB-nya. Nah, maka kita kalikan dari faktor-faktor yang ada di sisi kanan. Diingat-ingat, faktor yang bisa membagi semua bilangan yang dicari itu letakkan di sisi kiri. Sementara faktor yang hanya bisa membagi salah satu bilangan saja diletakkan di sisi sebelah kanan. Paham anak-anak? Ketika kalian mengerjakan soal, anak-anak harus teliti apa yang diminta, KPK atau FPB-nya. Setelah ini, silakan kalian mengerjakan latihan lagi supaya lebih terampil. Bu Erlin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.